dikarenakan berani menyentuh kantong emas yang dimiliki oleh Ratu Sima. Meskipun anaknya terselamatkan setelah Dewan Menteri Kerajaan pada saat itu meminta agar diberi keringanan atas anaknya itu. Hingga seanak kemudian dijatuhi hukuman potong kaki. Padahal itu anaknya sendiri dan hanya karena menyentuh sekantong emas. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah salah satu kerajaan kuno, yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga juga dikenal dengan nama Kerajaan Holing, yang letaknya berada di Jawa Tengah. Nama Kalingga bukan berasal dari Nusantara. Kalingga berasal dari sebuah kerajaan di India bagian selatan. Meskipun di Nusantara letaknya berada di sebelah utara dari Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Jepara. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6. Kerajaan ini didirikan oleh seorang pelarian dari India setelah kerajaan di negaranya dihancurkan dan masyarakatnya menganut agama Hindu dan Buddha. Sementara nama Holing berasal dari bahasa Tiongkok. Hal ini juga berpengaruh pada bahasa yang dipakai sehari-hari, bahasa Tiongkok, yang dipakai oleh masyarakat di tempat tersebut. Kerajaan Kalingga. Letak Kerajaan Kalingga di sebelah utara Gunung Muria, yang berada di Kabupaten Jepara dan juga dinamakan dengan Holing. Penamaan Holing berasal dari bahasa Tiongkok atau Cina, karena banyaknya pendeta yang datang ke Nusantara pada saat itu. Menariknya, berdirinya kerajaan ini tidak ditemukan secara rinci dan diketahui secara utuh. Meskipun hal ini disebut memiliki hubungan dengan Ratu Sima dengan Kerajaan Galuh. Terkenalnya Ratu Sima di tanah Jawa yang adil tetapi sangat keras. Cerita menarik terkait Ratu Sima yang nyaris membunuh anak kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan berani menyentuh kantong emas yang dimiliki oleh Ratu Sima. Meskipun anaknya terselamatkan setelah Dewan Menteri Kerajaan pada saat itu meminta agar diberi keringanan atas anaknya itu. Hingga seanak kemudian dijatuhi hukuman potong kaki. Padahal itu anaknya sendiri dan hanya karena menyentuh sekantong emas. Meski begitu, sosok Sima dalam hal ini menjadi panutan masyarakatnya karena keadilan yang dimilikinya. Ratu Sima tak pandang bulu dan mengedepankan akal ketimbang perasaan, berusaha adil, meskipun yang melanggar hukum atau peraturan adalah keluarganya sendiri. Pendiri Kerajaan Kalingga adalah Dapunta Sailendra yang berasal dari dinasti Sailendra. Nama Kalingga sekaligus sebagai penanda bahwa kerajaan ini sangat dekat dengan Cina dan India. Hal ini juga terungkap berdasarkan catatan dalam prasasti Sojo Merto. Sementara para keturunan Sailendra menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga adalah berita Tiongkok dari dinasti Tang. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas yang berada di lereng Gunung Merbabu, silsilah Kerajaan Kalingga. Raja pertama Kalingga adalah Prabu Wasumurti. Pemimpin di tahun 594 sampai 605 Masehi sebelum digantikan Prabu Wasugeni hingga 632 Masehi. Prabu Wasugeni juga merupakan ayah dari Ratu Sima atau juga dikenal dengan nama Dewi Wasuwari, sosok yang berhasil membawa Kerajaan Kalingga ke puncak kejayaannya. Beberapa nama raja yang memimpin Kalingga sebelum tahta diduduki Ratu Sima antara lain Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan Prabu Kirat Hasingha. Hingga raja yang paling terkenal pada masa Kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima, resmi diangkat sebagai raja pada 674 Masehi. Sosoknya menggantikan sang suami, Prabu Kirat Hasingha, yang sebelumnya meninggal dunia. Kehidupan Kerajaan Kalingga. Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga menjadi salah satu yang paling menonjol karena semua elemen sangat menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang ditetapkan.
Masyarakatnya sangat melek dan memahami benar terkait hukum yang diterapkan. Berikut ini beberapa kehidupan masyarakat di Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik. Ketika memasuki era kepemimpinan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga sangat makmur dan mencapai puncak kejayaan hingga nama sang ratu menjadi terkenal. Ratu Sima terkenal tegas, jujur, dan bijaksana ketika menegakkan hukum dengan adil dan membuat musuh kerajaan ini sangat segan terhadap dirinya. Kehidupan ekonomi. Ratu Sima menjadikan rakyatnya adil dan hidup teratur, aman serta tentram hingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam memajukan kehidupan ekonomi, masyarakat Kalingga memiliki mata pencaharian utama dengan bertani. Karena itulah wilayah Kalingga memiliki tanah yang sangat subur. Kehidupan agama. Masyarakat kerajaan didominasi beragama Buddha, agama yang berkembang sangat pesat karena memang berdirinya kerajaan ini berasal dari seorang dari India. Dinasti Ising menyebutkan bahwa Kalingga menjadi salah satu pusat dari ilmu pengetahuan agama Buddha Hinayana. Catatan ini juga menyebutkan jika adanya pendeta Wining yang menerjemahkannya. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Peninggalan Kerajaan Kalingga dijadikan sebagai sumber adanya cerita dari kerajaan ini, meskipun kebanyakan peninggalan tidak berisi informasi yang detail. Hanya berisi potongan-potongan informasi yang sulit diurutkan. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Kalingga yang juga dijadikan sebagai sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Prasasti Tukmas. Ketika ditemukan prasasti Tukmas, berisi tulisan dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta, yang saat itu berada di lereng barat Gunung Merapi. Berisi mengenai sumber air yang sangat bersih. Aliran sungai dari sumber ini diibaratkan sama dengan aliran sungai Gangga yang terdapat di India. Ada pula beberapa lambang Hindu, seperti keong, kendi, trisula, dan cakra. Prasasti Sojomerto ditemukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menariknya, prasasti ini ditemukan dengan berisi tulisan aksara Kawi dan Melayu kuno. Prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, berisi keluarga dari tokoh utama Dapunta Sailendra. Istrinya bernama Sampula, yang merupakan cikal bakal dari raja-raja keturunan Wangsa Sailendra di Kerajaan Medang. Candi Angin ditemukan di Kabupaten Jepara. Letaknya sangat tinggi, namun tidak roboh jika tertiup angin, karena itu dinamakan dengan Candi Angin. Para peneliti menyebut jika Candi Angin dikatakan lebih tua dari Candi Borobudur. Beberapa ahli bahkan menyebut jika candi ini didirikan oleh manusia di masa purba karena tidak muncul ornamen Hindu-Buddha. Candi Bubrah menjadi salah satu candi Buddha yang terdapat di dalam kompleks Candi Prambanan, berada di antara percandian Roro Jonggang dan Candi Sewu. Ditemukan di Kecamatan Prambanan, Jawa Tengah, meskipun saat ini yang tersisa hanyalah reruntuhan dengan tinggi mencapai 2 meter. Ketika ditemukan adanya arca Buddha meski wujudnya tak utuh lagi. Situs Puncak Sangalikur. Situs ini terletak di puncak Gunung Muria yang disebut Rahtabu. Di area situs ini terdapat 4 arca batu yang masing-masing bernama Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Meski begitu, belum bisa dipastikan bagaimana 4 arca yang diangkut ke puncak gunung, karena jalan untuk sampai ke puncak sangat curam. Kisah ketegasan Ratu Sima. Ratu Sima menegakkan hukum seadil-adilnya, tak hanya kepada masyarakat, tetapi juga anggota keluarganya sendiri. Dalam satu cerita disebutkan, jika Ratu Sima pernah melakukan
uji coba untuk mengetes bagaimana rakyatnya menegakkan hukum. Ia meletakkan karung berisi emas di tengah jalan dan membiarkannya hingga waktu lama. Tak ada orang yang berani menyentuh karung tersebut selama bertahun-tahun. Namun setelah itu muncul salah satu anggota keluarga yang menyentuh karung emas itu. Dan kejadian ini diketahui Ratu Sima hingga kemudian menindak tegas anggota keluarga yang ternyata anaknya sendiri dan akan dihukum mati. Namun pada akhirnya oleh Dewan Kerajaan hukuman mati dibatalkan dan diganti dengan hukuman potong kaki. Hal itu dilakukan karena bagian kaki yang menyentuh karung emas tersebut. Kejadian ini sekaligus menjadi bukti ketegasan Ratu Sima dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu meski keluarganya yang menjadi tersangka. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Kalingga, mulai dari berdirinya, siapa pendirinya, hingga masa kejayaan serta peninggalan-peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.